Selamat siang, perkenalkan saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Nurse Doni Sahensolar Escape MKes. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya dengan NIM 24142010 dari kelas A4 semester 1. Baik, pada saat ini kita akan masuk ke dalam materi. Materi saya adalah jaringan otot. Apa yang dimaksud dengan jaringan otot? Jaringan otot adalah jaringan lunak yang terdiri dari sel-sel otot yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Jaringan otot juga adalah kumpulan sel-sel khusus yang memungkinkan tubuh bergerak. Kita masuk ke struktur jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari berbagai komponen, diantaranya ada sel otot. Sel-sel otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan memanjang, sehingga dapat membuat organ tubuh bergerak. Selanjutnya ada miofibril, serat-serat yang terdapat dalam otot dan terlihat seperti pita gelap dan terang yang bersilang di bawah mikroskop. Yang selanjutnya ada miofilamen. Benang-benang halus yang berasal dari miofibril terbagi menjadi dua jenis, yaitu miofilamen homogen dan miofilamen heterogen. Selanjutnya ada sarkoplasma, cairan sel otot yang menjadi tempat berada dari miofibril dan miofilamen. Yang selanjutnya ada sarkolema, membran plasma dari serat otot yang membungkus sarkoplasma. Yang selanjutnya ada tendon, bagian pangkal otot yang menempel ke tulang. Yang selanjutnya ada epimysium, lapisan yang membungkus satu jaringan otot. Selanjutnya ada fasciculus, sekumpulan serat pada otot. Dan selanjutnya ada perimysium, lapisan pembungkus satu fasciculus. Dan yang terakhir ada fascia, jaringan ikat yang membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. Selanjutnya ada 3 jenis jaringan otot. Yang pertama, otot rangka. Apa yang dimaksud dengan otot rangka? Otot rangka adalah jaringan otot yang terhubung ke tulang dan berfungsi untuk menggerakkan tulang. Otot rangka juga dikenal sebagai otolurik karena pada otot ini tampak daerah gelap, miosin, dan terang aktin yang berselang-seling. Kita masuk ke fungsi otot rangka. Otot rangka memiliki beberapa fungsi, diantaranya ada gerak. Otot rangka bertanggung jawab atas gerak tubuh seperti mengunyah, menggenggam, dan berjalan. Yang selanjutnya ada postur. Otot rangka membantu menjaga postur tubuh yang benar. Selanjutnya ada suhu tubuh. Otot rangka menghasilkan panas tubuh sekitar 85% dari total panas tubuh. Selanjutnya penyimpanan nutrisi. Otot rangka menyimpan glikogen dan asam amino yang dibutuhkan untuk menyusun protein. Selanjutnya ada stabilitas sendi. Otot rangka membantu menstabilkan sendi. Dan yang terakhir, pelindung tulang belakang. Otot rangka bersama dengan otot inti seperti otot perut, punggung, dan panggul membantu melindungi tulang belakang. Selanjutnya kita masuk ke struktur jaringan rangka. Struktur jaringan rangka terdiri dari berbagai jenis jaringan, diantaranya 1. Jaringan otot rangka, terdiri dari ratusan hingga ribuan serat otot dan sel otot rangka. Sel otot rangka berbentuk lurik dan memiliki banyak inti sel. Yang kedua ada jaringan ikat, terdiri dari sel, serat, dan substansi dasar. Substansi dasar dan serat membentuk matriks ekstraseluler. Yang ketiga ada jaringan saraf, terdapat dalam jaringan rangka. Yang keempat ada pembuluh darah.
terdapat dalam jaringan rangka. Kita masuk pada jenis yang kedua adalah otot polos. Apa yang dimaksud dengan otot polos? Otot polos adalah otot yang bekerja secara tidak sadar dan tersebar di seluruh tubuh, terutama di organ dalam. Otot polos memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya kita masuk ke ciri-ciri otot polos. Yang pertama, bekerja secara tidak sadar atau involunter. Yang kedua, berkontraksi secara teratur dan lambat. Yang ketiga, tidak memerlukan banyak energi. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Yang kelima, berbentuk menyerupai gelondong. Dan yang terakhir, ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan otot lur. Ini kita akan masuk ke fungsi otot polos. Otot polos memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama membantu pencernaan dan pengumpulan nutrisi di lambung dan usus. Yang kedua, membuang racun dari tubuh dan menjaga keseimbangan elektrolit di sistem urin. Yang ketiga, mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan memperbesar atau mengecilkan ukuran pupil. Yang keempat, mengatur bentuk lensa mata untuk menyesuaikan dengan jarak benda yang dilihat. Dan yang terakhir, yang kelima, menggosokkan kandung kemih. Kita masuk ke struktur otot polos. Struktur otot polos terdiri dari yang pertama itu ada sel otot polos berbentuk gelondong dan ujung yang meruncing, memiliki satu inti sel yang terletak di tengah dan ukurannya berkisar antara 30 sampai 200 mikrometer dan panjang 5 sampai 10 diameter. Yang kedua ada myofibril, terdiri dari protein aktin dan myosin dan searah dengan panjang sel. Yang ketiga ada sarkoplasma, mengelilingi myofibril di sitoplasma. Yang keempat ada badan padat atau Jensen body, mengikat antar sel otot. Dan yang selanjutnya yang terakhir ada saraf otonom, mengontrol kerja otot polos secara otomatis. Kita akan masuk yang terakhir, itu ada jenis otot jantung. Apa yang dimaksud dengan otot jantung? Otot jantung atau miokardium adalah otot yang hanya terdapat di jantung dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Dan kita akan masuk ke fungsi otot jantung. Otot jantung memiliki beberapa fungsi, diantaranya ada memompa darah ke seluruh tubuh, mempertahankan peredaran darah, menjaga tekanan darah, menyediakan oksigen ke otot jantung, mengatur laju jantung, mengatur aliran darah. Kita akan masuk ke ciri-ciri otot jantung. Otot jantung memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu ada berkontraksi secara terordinasi, yang selanjutnya bekerja secara otomatis di bawah kesadaran manusia, yang selanjutnya bercabang-cabang dan memiliki banyak inti sel, dan selanjutnya bentuknya mirip seperti otot rangka namun tampak seperti anyaman. Kita masuk yang terakhir, itu struktur otot jantung. Otot jantung memiliki struktur yang khas, yaitu satu, bentuk. Otot jantung berbentuk silindir, bercabang dan memanjang. Yang kedua, serabut otot. Otot jantung terdiri dari serabut otot jantung yang panjangnya 50 sampai 100 mikrometer dan diameternya 14 mikrometer. Yang ketiga, inti sel. Otot jantung memiliki 1 sampai 2 inti sel yang berada di tengah sarkoplasma. Yang keempat ada sel otot. Sel otot jantung disebut kardiomyosit yang bergaris-garis dan bercabang. Kelima ada mitokondria. Otot jantung mengandung banyak mitokondria. Dan yang terakhir ada lapisan. Otot jantung memiliki lapisan luar yang disebut epikardium dan lapisan dalam yang disebut endokardium. Sekian presentasi dari saya tentang materi jaringan otot. Terima kasih, thank you for watching, bye bye.